Bab 10. Jarum emas 9 akhirat. Devan langsung pergi ke aula hidup kembali. Salah satu pusat pengobatan tradisional Al-Sutra paling terkenal di Doujin. Jika dia tidak bisa menemukan semua bahan obat yang dia inginkan di sini, akan sulit menemukannya di tempat lain. Di klinik medis besar, ada banyak pasien yang mencari dokter. Ada puluhan cangkir obat yang sedang merebus ramuan. Semburan aroma obat datang ke wajah. Di dinding ada ratusan testimoni yang dikirim oleh pasien. Ini memang pusat pengobatan Al-Sutra paling terkenal di Doujin. Bisnis berkembang pesat. Untuk mendapatkan obat, kamu harus mengantri. Devan tidak terburu-buru, perlahan berbaris. Setelah mengantri lebih dari setengah jam, giliran Devan. Devan menyerahkan resep yang sudah ditulisnya. Tetapi pihak lain bahkan tidak melihatnya. Hanya berkata, jika kamu ingin mendapatkan obat, kamu harus mengikuti resepku. Kalau ada masalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau ada masalah, aku tanggung sendiri. Apalagi kamu tidak bisa buat resep untuk penyakit yang ingin aku obati. Kata Devan enteng. Jika kamu bilang gitu, kamu tidak bisa beli obat ini. Fei Hung Wong, kepala dokter aula hidup kembali, mendengus dingin. Bocah, apakah kamu tahu siapa ini? Dia adalah Fei Hung Wong, master hidup kembali. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan Tuan Wong. Di sebelahnya, seseorang seperti murid langsung berkata dengan bangga. Devan sedikit geli ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi baginya memang tidak beda jauh. Pria tua Wong ini, ilmu medisnya memang yang terbaik di klinik ini. Tapi dibandingkan dengan Devan, dia kalah jauh. Devan hendak berbicara, tetapi disingkirkan. Kamu mau cari dokter atau tidak? Kalau tidak bilang saja. Seorang gadis muda yang cantik memegang seorang lelaki tua. Mau tidak mau melewati Devan. Fei Hung pun mengabaikan Devan. Langsung mengecek denyut nadi. Setelah beberapa saat, Fei Hung mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Umumnya, ketika dokter mengerutkan kening, pasien tahu bahwa masalahnya serius. Terutama Fei Hung yang dikenal sebagai master hidup kembali mengerutkan kening. Situasinya mungkin tidak optimis. Namun, lelaki tua itu tampak berpikiran tenang. Berkata, "Dokter, kamu bisa bicara langsung. Lagi pula, para ahli dari barat juga tidak berdaya menghadapi penyakit ini." Fei Hung menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Aku hanya bisa meresepkan beberapa resep obat untuk memulihkan tubuhmu. Mungkin kamu bisa hidup lebih lama kakek. Lalu, berapa lama waktuku? Itu tidak akan lebih dari sebulan." Fei Hung merenung sejenak dan berkata. Setelah mendengar perkataan Fei Hung, gadis itu langsung menangis. Meskipun dia sudah lama siap secara mental, harapan terakhirnya hancur. Dia pasti sedih. Dea, jangan menangis. Setidaknya, aku tahu berapa lama aku bisa hidup. Ayo pulang. Pria tua itu membelai rambut gadis itu. Melihat pemandangan ini, Devan mau tidak mau berkata, "Barusan kamu bilang penyakit apapun bisa disembuhkan. Kenapa penyakit ringan tidak bisa disembuhkan?" Bocah, apakah kamu tahu penyakit apa yang dia miliki? Kubilangi, tidak ada yang bisa menyembuhkannya di seluruh negara Al-Sutra. Fei Hung mengerutkan kening. "Tuan, aku barusan buru-buru potong antrianmu untuk merawat kakekku. Aku minta maaf." Gadis itu membungkuk kepada Devan. Berkata maaf.
Kemudian membantu lelaki tua itu pergi. Tunggu sebentar. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Namun, saat keduanya hendak pergi, sebuah suara terdengar. Itu Devan yang berbicara. Awalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit orang tua, ekspresi berharap muncul di wajah gadis itu. Tapi melihat itu Devan, dia langsung terlihat seperti bola kempes. Lagi pula, terlepas dari apakah itu pengobatan tradisional atau pengobatan barat, senioritas didasarkan pada usia. Semakin tua usia kamu, semakin hebat kamu. Adapun Devan, dia hanya seorang bocah di usia awal 20-an. Bisakah dia menyembuhkan penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh Fei Hung Wong, seorang ahli barat dan master hidup kembali? Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengecek denyut nadi kakek. Jadi dia bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita kakek. Bocah, jika kamu menyembuhkan penyakitnya, aku akan berikan klinik padamu kali ini, cibir Fei Hung. Gak usah, ambil aja obat yang aku mau, kata Devan enteng. Segera, dia mengeluarkan jarum emas 9 akhirat yang diberikan guru kepadanya dari tas harta karun. Meski kondisi lelaki tua itu agak serius, ilmu medis Devan sudah lebih baik dari gurunya. Jauh lebih hebat dari guru kaisar pembunuh. Saat itu, hanya dengan beberapa jarum pinus, dia bisa menyembuhkan kemandulan seorang wanita. Yang dia gunakan sekarang adalah jarum emas 9 akhirat. Ke-9 jarum emas ini diperoleh kaisar pembunuh dari sebuah lokasi kuno. Kelihatannya warna emas, tetapi tidak terbuat dari emas. Material tidak diketahui. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak masalah untuk menyembuhkan orang tua itu. Kakek, jangan biarkan dia main-main. Obat ini tidak ada bandingannya. Artinya, membual tidak masalah. Tapi jangan mengobati penyakit sembarangan. Apakah kamu tahu penyakit apa yang diderita orang lain, sampai kamu berani mengobatinya? Fibrosis paru. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit ini, kamu juga bisa menyembuhkan kanker. Fei Hung juga berkata, fibrosis paru adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Baik pengobatan modern maupun pengobatan tradisional tidak bisa apa-apa. Ini bisa disebut penyakit kematian. Kalau Devan bisa menyembuhkan orang tua itu, berarti dia bisa menyembuhkan hampir semua orang sakit. Gadis itu akhirnya terguncang oleh perkataan semua orang. Dia tidak ingin kakeknya disiksa lagi. Jadi dia membungkuk kepada Devan dan berkata, "Tuan, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak perlu." Melihat pihak lain tidak mau menerima kebaikannya, Devan mengangkat bahu acuh tak acuh. "Dek Dea, kenapa kamu tidak biarkan dia mencoba?" "Pak Tua, aku cuma punya beberapa hari lagi untuk hidup. Mungkin anak muda ini benar-benar bisa menyembuhkanku," kata lelaki tua itu tiba-tiba. Devan mengangguk, tetapi dia tidak langsung memulai perawatan, tetapi memandangi gadis itu dan bertanya, "Apakah kamu masih perawan?" Tidak ada yang menyangka Devan akan menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. Terutama gadis muda itu. Wajahnya yang cantik memerah. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan mengobati penyakit kakek? Gadis itu menggertakkan gigi. Itu sangat berhubungan. Kalau ya, penyakitnya bisa disembuhkan. Kalau tidak, ya tidak bisa disembuhkan, ujar Devan. Aku masih. Gadis itu ragu-ragu sejenak. Akhirnya mengangguk malu-malu. "Baiklah, kemarilah." Devan memanggil gadis itu. "Kamu mau apa?" Melihat Devan melihat tubuhnya,
Gadis itu merasa sangat tidak nyaman. Dia berpikir, pria ini mungkin ingin mengambil keuntungan darinya dengan menggunakan perawatan medis. Tentu saja, Devan tidak ingin mengambil keuntungan dari gadis ini. Tetapi mengamati dengan cermat, apakah gadis ini benar saat dia bilang dia masih perawan? Dia harus 100% yakin. Jika tidak, penyakitnya tidak hanya tidak akan sembuh, tetapi juga akan menyebabkan hasil yang lebih buruk. Setelah beberapa saat, Devan mengangguk puas. Guru mengajarinya seni mendalami wanita. Dia bisa menilai apakah seorang wanita pernah mengalami hal semacam itu melalui temperamen, bentuk, gerakan, bahkan suaranya. Gadis muda dan wanita dewasa akan memiliki perbedaan tipis dalam temperamen, bentuk, gerakan, suara. Sambil memegang jarum emas 9 akhirat di tangannya, Devan berkata, kakekmu memiliki fibrosis di paru-parunya. Tidak mungkin untuk sembuhkan dengan ilmu medis biasa. Tetapi jika kamu menggunakan jarum emas 9 akhirat dan darah kerahiman, itu mungkin bisa sembuh. Rahim wanita adalah tempat di mana kehidupan dikandung dan memiliki energi yang tak terbatas. Gadis itu hendak bertanya apa itu darah kerahiman. Devan sudah menusuk jarum emas 9 akhirat. Bersambung. Bab 11. Sudah sembuh. Bersabarlah. Devan langsung menusukkan jarum emas 9 akhirat ke perut bagian bawah gadis itu. Saat berikutnya, setetes darah ditarik keluar dari tubuh gadis itu dengan jarum emas 9 akhirat. Karena Devan memberikan jarum dengan sangat cepat, gadis itu tidak merasakan sakit sama sekali. Devan mengingatkan dia hanya karena takut dia akan bergerak karena terkejut. Devan menggunakan wadah untuk menangkap tetesan darah yang melambangkan kehidupan, lalu mengeluarkan beberapa jarum emas 9 akhirat lagi. Mencelupkan ujung jarum ke dalam darah. Kemudian mulai menusuk lelaki tua itu. Semua orang menatap dengan mata terbelalak pada adegan ini. Metode akupuntur dan moksibusi ini tidak terlihat dan tidak pernah terdengar. Bocah, aku pikir kamu akting. Aku sudah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat metode pengobatan seperti itu. Seorang dokter tradisional tua tidak tahan untuk berkata, cepat, hentikan dia. Jangan sampai bunuh orang tua itu. Semua dokter di aula hidup kembali berkata satu demi satu. Jika Devan membunuh seseorang di aula hidup kembali, meskipun dia bukan seorang dokter di aula hidup kembali, itu akan berdampak pada aula hidup kembali. Diam. Namun, saat ini, Fei Hung menghentikan semua orang. Kemudian, dia bertanya kepada Devan dengan hormat, Dik, apakah kamu menggunakan jarum emas 9 akhirat? Kamu tahu jarum emas 9 akhirat? Devan sedikit terkejut. Aku beruntung bisa mengikuti salah satu kompetisi pertukaran ilmu medis terbaik di luar negeri. Saat itu, dokter negara Al-Sutra menjadi wakilnya. Semuanya kalah. Pada saat itu, seorang pria bertopeng dari negara Al-Sutra keluar. Dia menggunakan jarum emas 9 akhirat. Saat jarum emas 9 muncul, semua penyakit bisa disembuhkan dengan jarum. Sungguh keajaiban. Tapi sayang sekali setelah dia menyembuhkan semua pasien, dia langsung pergi dan tidak pernah terlihat wajah aslinya. Saat melihat jarum emas 9 akhirat milik Devan, Fei Hung sedikit curiga. Sekarang, melihat cara perawatan Devan yang aneh semakin menegaskan pemikirannya. Karena dokter sakti Al-Sutra yang misterius itu juga menggunakan darah kerahiman seorang gadis dalam pengobatannya. Tentu saja, Fei Hung tidak mengira Devan adalah orang misterius saat itu.
Karena usianya yang berbeda dan tatapan matanya yang berbeda. Mungkin dia pewarisnya. Dick, bisakah kamu menerimaku sebagai murid? Saat berikutnya, Fei Hung benar-benar berlutut di depan Devan. Ini membuat mata semua orang melebar. Siapa Fei Hung Wong? Seorang master hidup kembali. Wakil Ketua Organisasi Pengobatan Tradisional Al-Sutra Cabang Doujin. Saat ini, dia mau menjadikan pemuda yang baru berusia 20-an sebagai gurunya. Jika ini tersebar, pasti akan sangat mengejutkan orang. Aku tidak punya waktu untuk menjadi gurumu. Tapi aku bisa memberimu beberapa resep obat, kata Devan sesuka hati. Terima kasih guru. Fei Hung segera bersujud kepada Devan beberapa kali. Ada kegembiraan di wajahnya. Karena resep obat yang diberikan oleh Devan benar-benar tak ternilai harganya. Devan menulis beberapa resep obat dan menyerahkannya kepada Fei Hung. Fei Hung meliriknya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dengan beberapa resep obat ini, ilmu medisnya pasti akan naik tingkat cukup tinggi. Kakek, bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Devan juga mencabut jarum emas 9 akhirat pada lelaki tua itu. Gadis itu bertanya dengan prihatin. Dek Dea, aku merasa sangat nyaman dan napasku lebih lancar. Mungkin aku masih bisa latihan tinju, kata lelaki tua itu. Dia benar-benar meninju. Setelah serangkaian pukulan, hanya ada sedikit hembusan napas. Di masa lalu, jika dia banyak berjalan, sudah tidak mampu. Jelas, penyakit lelaki tua itu sudah sembuh. Saya Dharma Wisesa. Terima kasih anak muda karena sudah menyelamatkan hidupku. Jika kamu ada masalah di masa depan, aku, Dharma Wisesa, pasti akan membantu kamu. Pria tua itu menangkupkan tangannya. Semua orang terkejut ketika lelaki tua itu menyebut namanya. Kata Dharma Wisesa, di Doujin, terdengar seperti guntur. Jadi kamu adalah Jenderal Dharma. Semua orang menunjukkan rasa hormat. Jenderal Dharma yang sudah berjasa besar bagi negara Al-Sutra. Memang sangat dihormati. Tidak masalah. Jenderal melindungi negara Al-Sutra dengan baik. Aku harus menyembuhkan Jenderal, kata Devan dengan hormat. Sebenarnya, dia juga mengamati dari temperamen lelaki tua itu. Terlihat dia pernah berada di medan perang sebelumnya. Jadi dia bersedia menyelamatkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain ternyata adalah seorang jenderal. Setelah melihat Devan mengetahui identitasnya, dia tetap bersikap tidak rendah hati atau sombong. Dharma menunjukkan keyakinan. Dia menaikkan derajat Devan di hatinya. Semakin melihatnya, semakin dia menyukainya. Mau tidak mau dia bertanya, apakah adik kecil punya pacar? Ya, jawab Devan. Tatapan penyesalan muncul di mata Dharma ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menghela nafas, sayang. Kupikir adik kecil belum punya pacar. Kalau tidak, aku harus menjodohkan Dea denganmu. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Dealova Wisesa tersipu cantik. Untuk sementara, suasana agak canggung. Guru, aku sudah menyiapkan semua bahan obat yang kamu inginkan. Saat ini, Fei Hung membawa sebungkus bahan obat. Melihat bahan obatnya, Devan mengangguk puas. Awalnya dia mengira Fei Hung tidak akan bisa melengkapi bahan obat pada resep obatnya. Tapi meski tidak cocok, dia masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa dia bisa menyembuhkan Evelyn. Fei Hung benar-benar menemukan semua bahan obat yang sangat membantunya. Setelah mendapat bahan obat, Devan langsung bergegas menuju keluarga stansa tanpa henti.
Dia ingin mengembalikan cahaya ke mata Evelyn. Keluarga Simora. Di kursi utama, duduk seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Dia terlihat sangat berwibawa. Dia tampak seperti pria jangkung. Orang ini adalah Guru Tiboar, Boru Jiboku, Master tingkat legend. Apakah kamu menemukannya? Setelah mengetahui bahwa muridnya sudah terbunuh, mata Boru penuh amarah. Belum. Bocah ini sepertinya sudah menghilang. Tapi aku tahu ada tempat di mana aku pasti bisa menemukannya, kata Daniel dengan ekspresi muram. Bawa aku. Tak lama kemudian, Devan datang ke rumah kontrak keluarga Stanza. Mengetuk pintu. Ternyata Edward yang membukakan pintu. Melihat Devan, dia berkata dengan ekspresi yang sangat kesal, apalagi yang kamu lakukan di sini? Paman, aku ke sini untuk merawat mata Kak Stanza, jawab Devan. Tidak perlu. Sudah ada yang merawat Evelyn, kata Edward enteng. Devan terkejut mendengar kata-kata itu. Melihat ke dalam, karena rumah kontrakannya tidak besar, jadi dia bisa melihat pemandangan di dalamnya. Saat ini, seorang pemuda sedang melakukan akupuntur untuk Evelyn. Evelyn, jangan salahkan aku karena pergi tanpa pamit dalam 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, aku sudah berkeliling dunia untuk menemukan cara menyembuhkan matamu. Sekarang, aku akhirnya mampu. Percayalah aku pasti bisa menyembuhkanmu. Ada kelembutan di tatapan mata pemuda. Aku bisa melihat. Sesaat kemudian, Evelyn menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Selama 3 tahun terakhir, dia sudah menghabiskan waktu dalam kegelapan. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan kembali cahayanya. Nah, senang sekali kamu bisa melihatnya. Edward dan April juga sangat bersemangat. Terima kasih Roygan, kata Evelyn kepada pemuda itu dengan wajah bersyukur. Roygan berkata dengan senyum di wajahnya, lagi pula Paman Stanza sudah berjanji untuk menikahkanmu denganku. Kamu akan menjadi istriku mulai sekarang. Aku harus menyembuhkanmu. Bersambung.